Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Caca dari Jawa Timur. Halo Caca. Nah, jadi Wak, kisah horor ini menimpa keluarga besarnya Caca, dimulai dari kakeknya dan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Dan by the way, sesuai dengan permintaan Caca, Wak, semua nama dan tempat yang ada di kisah ini sudah kami samarkan ya. Nah, jadi Wak, Caca dan keluarganya ini tinggal di salah satu desa di kota J yang ada di Jawa Timur. Mereka menghuni sebuah rumah secara beramai-ramai bersama tiga generasi sekaligus. Jadi dalam satu rumah ini ada 3 generasi ya. Pertama ada kakek neneknya Caca yang kita kasih aja namanya Mbah Parjo dan Nek Suri. Terus yang kedua ada keluarga budenya Caca namanya Bude Santi. Terus yang ketiga ada keluarga Mama Wiwin atau mamanya Caca bersama dengan keluarganya juga. Nah, rumah yang mereka tempati itu pertama kali dibeli sama Mbah Parjo sekitar tahun 1940-an. Jadi sekarang kita tarik mundur ke kisah di tahun 1940-an ini ya. Ini aku paling suka kali nih kalau dapat kisah dari kakek-kakek awaknya. Kisah zaman dulu tuh horornya lain, Wak. Dan di sini juga untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, aku akan menyebut tokoh-tokohnya ini langsung dengan namanya, Wak, ya biar gampang gitu. Jadi ceritanya pada awal tahun 1940-an, Wak, Parjo, kakeknya Caca ini bekerja sebagai seorang tentara di kota S yang ada di Jawa Timur. Sementara Suri, neneknya Caca ini bekerja sebagai seorang bidan di kota yang sama dengan Parjo. Nah, setelah resmi menikah, Wak, Parjo ini tiba-tiba mendapatkan tugas mutasi yang mewajibkan dia pindah dari kota S ke kota J. Parjo pun segera langsung mengajak istrinya untuk pindah juga ke kota J ini. Nah, mendengar ajakan itu, Suri ini pun langsung setuju dan berkata, "Ya udah Mas, aku ikut kamu, aku akan resign dari pekerjaanku," kata Suri. Dah lah tuh, akhirnya singkat cerita sesampainya mereka di kota J, Wak, mereka langsung bergegas membeli rumah untuk ditinggali. Sampai akhirnya mereka melihat ada 3 rumah peninggalan Belanda yang dijual sama pemiliknya. Nah, ketiga rumah ini posisinya berjejeran memang. Di ujung kanan adalah rumah 1 lah kita sebutkan, di tengah rumah 2, yang paling kiri rumah ketiga. Dan setelah menimbang-nimbang, Wak, Parjo sama Suri ini memutuskan untuk membeli rumah nomor 1, rumah yang sebelah kanan ini. Kenapa? Karena dibandingkan dengan rumah nomor 2 dan nomor 3 ini, Wak, rumah nomor 1 ini memiliki kebun belakang yang luas sekali. Nah, dia saking luasnya kebun tuh sampai bisa dibangun beberapa rumah lagi, bisa dibikin komplek gitu, Wak. Saking luasnya belakang itu. Nah, akhirnya dibelilah sama kakek rumah nomor 1 itu kan. Nah, selama menempati rumah itu semua berjalan lancar-lancar aja, Wak. Meski memang tergolong rumah kuno, mereka tidak pernah mengalami gangguan mistis sama sekali. Mereka berdua nih. Alih-alih teror mistis, Wak, di rumah itu Suri justru mendapatkan sebuah kabar bahagia karena akhirnya dia hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Santi. Nah, Santi ini siapa? Tadi lah tuh budenya Caca yang aku sebutkan di awal tadi. Nah, setelah melahirkan Santi, Suri ini pun tiba-tiba kepikiran buat kembali bekerja lagi, Wak. Akhirnya dia bilang lah kan